Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Gita Tri Ayuni dari kelas D1 dengan NIM 2190301010. Dengan ini saya ingin menjelaskan tentang asal-usul kehidupan dan teori evolusi. Nah, teori evolusi ini merupakan cabang ilmu biologi yang secara khusus mempelajari tentang perubahan makhluk hidup secara perlahan dalam rentan waktu yang panjang. Ada 3 ilmuwan yang menyumbangkan pemikirannya dalam teori evolusi. Ada Charles Darwin, Lamarck, dan Weismann. Sebenarnya tidak hanya 3 ilmuwan ini, tetapi masih banyak lagi, namun yang terkenal itu adalah 3 ilmuwan ini. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang teori evolusi menurut Charles Darwin. Nah, Darwin mengusulkan bahwa semua spesies kehidupan berevolusi seiring waktu dari nenek moyang yang sama melalui proses seleksi alam. Dalam bukunya yang berjudul On the Origin of Species by Means of Natural Selection menetapkan teori evolusi melalui garis keturunan. Ide yang serupa juga dikemukakan oleh Alfred Russel Wallace. Nah, teori seleksi alam Darwin menjelaskan bahwa makhluk hidup memiliki kemampuan menghasilkan banyak keturunan. Sumber daya alam yang terbatas memunculkan adanya kompetisi pada makhluk hidup. Darwinisme percaya bahwa tidak ada 2 individu yang sama karena terdapat variasi yang besar dalam populasinya atau variasi yang berbeda. Nah, evolusi biologi sendiri menurut Darwin didefinisikan sebagai perubahan dalam populasi, bukan pada individu. Perubahan tersebut juga harus diteruskan pada generasi berikutnya. Nah, ini merupakan ilustrasi dari teorinya Charles Darwin. Ini dari bukunya Thomas Henry Huxley. Itu Huxley menerapkan gagasan Darwin pada manusia, memakai anatomi komparatif untuk menunjukkan bahwa manusia dan kera memiliki leluhur yang sama. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori evolusi menurut Jean-Baptiste Lamarck atau Lamarck. Pada tahun 1809, ia menerbitkan buku filosofi Zoologique, di mana dia menjelaskan mekanisme 2 bagian perubahan secara bertahap diperkenalkan ke dalam spesies dan turun-temurun. Teorinya adalah alternatif disebut sebagai teori transformasi atau hanya Lamarckisme. Walaupun teori Darwin merupakan salah satu teori evolusi yang terkenal, Jean-Baptiste Lamarck pernah mengemukakan teori serupa sebelum Darwin. Sebagai seorang naturalis asal Prancis, Lamarck menjelaskan bahwa bentuk kehidupan yang sekarang didasarkan pada penggunaan dan tidak menggunakan organ, atau yang disebut dengan use and disuse. Contoh dari teori Lamarck ini itu seperti jerapah yang meregangkan lehernya untuk mendapatkan daun di atas pepohonan, seperti itu. Nah, use merujuk pada organ yang digunakan akan terus berkembang, sementara disuse merujuk pada organ yang tidak digunakan akan tereduksi. Selanjutnya, namun teori evolusi Lamarck ternyata tidak benar karena sifat yang diperoleh setelah lahir tidak dapat diwariskan kepada keturunannya. Lamarck mengajukan teori evolusi ini jauh sebelum Darwin yang telah saya jelaskan tadi. Lamarck mengemukakan teori yang dikenal dengan paham, yaitu use dan disuse. Dalam bentuk postulat ada 3, yaitu semua organisme mempunyai kemampuan menjadi organisme yang lebih kompleks, organisme yang dapat berubah sebagai respon terhadap lingkungan, dan yang terakhir organ tubuh makhluk hidup yang sering digunakan akan berkembang terus, sedangkan organ yang tidak sering digunakan akan mengalami atrofi atau penyusutan dan bahkan mereduksi atau hilang. Nah, selanjutnya ada teori menurut neo-darwinisme. Beberapa ilmuwan yang turut berpengaruh dalam teori ini ada Gregor Mendel, Hugo de Vries, dan August Weismann. Mendel menjelaskan tentang hukum pewarisan sifat yang diperlukan untuk memodifikasi gagasan seleksi alam. De Vries mengemukakan dengan peristiwa mutasi. Sementara Weismann menjelaskan tentang konsep keberlanjutan plasma nutfah. Inti dari teori evolusi neo-darwinisme ini
menganggap seleksi alam merupakan kunci dari evolusi. Nah, teori mutasi menjelaskan variasi terus-menerus yang bertambah dan berkurang. Teori ini juga menjelaskan bahwa beberapa spesies muncul tiba-tiba karena variasi tidak berkelanjutan. Berbagai ahli biologi mengusulkan spesies baru dapat muncul dalam satu atau beberapa langkah mutasi yang didorong oleh tekanan mutasi dalam arah tertentu, bahkan non-adaptif yang dikenal sebagai saltasi. Pandangan ini benar berlawanan dengan konsep yang variasi berkelanjutan milik Darwin. Nah, 3 poin dari teori neodarwinisme ini. Yang pertama ada populasi sebagai unit terkecil dari evolusi. Seleksi alam merupakan pengaruh penting dalam evolusi. Dan yang terakhir itu perubahan yang besar merupakan akibat perubahan yang kecil. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.